Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai protecting your property. Dengan anggota yang pertama Zendi Tristiawan dengan NIM akhir 052, kemudian saya sendiri Alisa Rizka Melati NIM akhir 086, dan yang terakhir Fitri Nur Hasanah dengan NIM akhir 097. Topik pembahasan kami yang pertama, faktor yang mempengaruhi premi asuransi rumah dan properti. Yang kedua, persediaan properti. Kemudian subrogasi, perlindungan properti, eksposur kewajiban, jenis kerugian yang ditanggung, dan perlindungan lokasi. Oke, pertama di sini saya akan membahas mengenai persediaan properti. Persediaan properti ini merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang merupakan proses penting ya. Hal ini sangat penting dalam kasus kerugian total jika rumah Anda ataupun rumah kita yang dimusnahkan oleh api misalnya nih, semua perusahaan asuransi properti itu harus mengharuskan untuk menunjukkan bukti kerugian saat mengajukan klaim. Sebagian besar polis asuransi pemilik rumah dan mobil itu juga menyediakan perlindungan untuk jenis barang-barang seperti rumah, mobil, ataupun yang lainnya, barang-barang properti. Tetapi banyak keluarga juga memiliki barang-barang seperti perahu, motor, dan trailer, berbagai jenis kendaraan off-road, properti bisnis dan inventaris, perhiasan, koleksi perangko atau koin, alat musik, senjata api, barang antik, lukisan, obligasi, surat berharga, dan barang berharga lainnya seperti kamera, golf club, peralatan elektronik, dan komputer pribadi. Nah, dari kesemua itu yang merupakan persediaan dari properti, baik berupa kendaraan ataupun berupa barang-barang ya. Itu semua termasuk barang-barang properti yang merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang sangat penting. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan subrogasi. Setelah perusahaan asuransi membayar klaim, hak subrogasi memungkinkannya untuk meminta penggantian baik dari orang yang menyebabkan kerugian atau asuransi orang itu di perusahaan. Nah, jadi setelah perusahaan itu membayar klaim itu hak subrogasi itu seorang subrogasi itu berhak untuk meminta penggantian baik dari orang yang menyebabkan kerugian atau asuransi orang itu di perusahaan tersebut. Misalnya contoh di sini dapat dilihat ya, di PPT itu Anda mengalami kecelakaan mobil di mana yang lain pesta merusak mobil Anda. Anda dapat menagih dari perusahaan asuransi Anda atau pihak yang bersalah penanggung, tetapi tidak dari keduanya, tidak untuk kerugian yang sama. Jelas, untuk mengumpulkan jumlah penuh kerugian dari kedua belah pihak akan membuat Anda lebih baik setelah kehilangan daripada sebelumnya. Namun, hal ini melanggar prinsip ganti rugi, karena pihak yang menyebabkan kecelakaan atau kerugian itu pada akhirnya bertanggung jawab untuk membayar kerusakan. Nah, asuransi Anda di perusahaan itu dapat mengejar pihak yang bertanggung jawab untuk menagih kerugiannya, yaitu sebesar itu yang dibayarkan kepada Anda. Jadi di sini ada contoh kasus bahwa misalkan Anda mengalami kecelakaan mobil pada saat pesta ya. Nah, pada saat pesta itu terjadi kecelakaan mobil, terus mobil Anda itu rusak. Nah, Anda itu dapat menagih dari perusahaan asuransi ataupun pihak yang bersalah tadi, tetapi tidak dari keduanya. Jadi, Anda itu hanya menagih dari salah satu, misalkan dari asuransi saja atau dari pihak yang bersalah atau penanggungnya. Tidak boleh keduanya. Untuk mengumpulkan jumlah penuh dari kerugian yang kedua belah pihak akan membuat Anda lebih baik setelah kehilangan daripada sebelumnya. Jadi ketika Anda meminta ataupun menagih kerugian ke kedua belah pihak itu, baik dari perusahaan asuransi ataupun dari yang bersalah itu justru akan membuat Anda menjadi lebih baik.
Jadi Anda itu lebih untungnya. Namun dalam hal ini Anda itu melanggar prinsip ganti rugi. Karena apa? Karena dari pihak yang menyebabkan kecelakaan itu pada akhirnya bertanggung jawab untuk membayar semua kerusakannya. Nah, dari pihak asuransi perusahaan itu juga bertanggung jawab untuk menagih kerugiannya, yaitu sebesar yang dibayarkannya kepada Anda. Seperti itu. Asuransi lain. Hampir semua kontrak asuransi properti dan kewajiban memiliki klausul asuransi lain, melarang orang yang diasuransikan dari mengasuransikan properti mereka dengan 2 atau lebih asuransi perusahaan ANCE dengan mengumpulkan dari beberapa perusahaan untuk kerugian yang sama. Yang lain, klausul asuransi biasanya menyatakan bahwa jika seseorang memiliki lebih dari satu polis asuransi pada properti, maka setiap perusahaan hanya perlu membayar jumlah yang diprorata untuk bagiannya dari semua asuransi yang mencakup properti. Tanpa ketentuan ini, tertanggung dapat menggunakan duplikat polis asuransi properti untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian mereka. Faktor yang mempengaruhi premi asuransi rumah dan properti. Faktor yang pertama yaitu skor kredit. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan skor kredit yang lebih rendah cenderung mengajukan lebih banyak klaim asuransi. Skor kredit mempengaruhi premi lebih dari faktor lainnya. Jika Anda memiliki nilai kredit yang buruk, Anda dapat membayar 2 atau 3 kali lebih banyak daripada yang lain, orang yang sebanding dengan nilai kredit yang sangat baik. Jadi, jika skor kredit Anda membaik, penting untuk memberitahu perusahaan asuransi Anda karena ini dapat menurunkan premi. Kemudian faktor yang kedua, lokasi rumah. Tingkat kejahatan lokal, cuaca, dan kedekatan dengan hidran kebakaran semua mempengaruhi biaya premi asuransi rumah. Jika banyak klaim yang diajukan dari daerah Anda, premi asuransi untuk semua pemilik rumah di sana akan lebih tinggi. Lingkungan setempat, frekuensi hujan es dan badai akan mempengaruhi tingkatnya juga. Kemudian faktor lain. Jika Anda memiliki kolam renang, trampolin, anjing besar atau yang lainnya, faktor resiko yang berpotensi berbahaya pada properti Anda, premi pemilik rumah Anda akan lebih tinggi. Pengurangan dan jenis serta jumlah pertanggungan juga akan mempengaruhi biaya. Perlindungan properti. Kebijakan pemilik rumah menawarkan perlindungan properti di bawah bagian 1 untuk tempat tinggal unit, struktur yang menyertainya, dan milik pribadi pemilik rumah dan keluarga mereka yang mengalami kerugian. Cakupan untuk jenis kerugian tertentu juga berlaku untuk rumput, pohon, tanaman, dan semak belukar. Namun, kebijakan tersebut mengecualikan struktur di tempat yang digunakan untuk tujuan bisnis, kecuali secara kebetulan, hewan peliharaan atau lainnya, dan kendaraan bermotor yang tidak digunakan dalam memelihara tempat, seperti mobil, sepeda motor, kereta golf, atau mobil salju, inventaris bisnis. Kemudian jenis kerugian yang ditanggung. Ada 3 jenis kerugian terkait properti ketika kemalangan terjadi. Yang pertama yaitu kehilangan harta benda secara langsung. Yang kedua, kerugian tidak langsung yang terjadi karena hilangnya harta benda yang rusak. Yang ketiga yaitu biaya tambahan akibat kerugian langsung dan tidak langsung. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perlindungan lokasi. Perlindungan lokasi. Sebagian besar kebijakan pemilik rumah menawarkan cakupannya di seluruh dunia. Untuk itu akibatnya kinerja tertanggung properti pribadi sepenuhnya ditanggung, bahkan jika dipinjamkan ke tetangga sebelah atau disimpan di kamar hotel di London. Satu-satunya pengecualian adalah properti yang ditinggalkan di rumah kedua, di mana cakupan itu dikurangi menjadi 10% dari batas polis atas harta benda pribadi, kecuali kerugian itu terjadi selama tertanggung tinggal di sana.
Lalu pemilik rumah dan keluarga mereka memiliki perlindungan tanggung jawab atas tindakan yang lalai dimanapun mereka terjadi. Tidak termasuk perbuatan lalai yang melibatkan jenis kendaraan bermotor tertentu, kendaraan atau yang terjadi di dalam menit atau praktek profesional. Hal itu termasuk kereta golf dan kendaraan rekreasi seperti mobil salju dan roda 4 yang disediakan bahwa mereka digunakan di tempat tertanggung. Oke, baik, selanjutnya di sini ada hal-hal yang dapat dikurangkan ya. Oke, hal-hal yang dapat dikurangkan di sini. Yang pertama mengenai masing-masing batas pemulihan sebelumnya yang membatasi jumlah maksimum asuransi perusahaan harus membayar berdasarkan polis. Deductible yang membatasi apa yang harus dilakukan perusahaan, membayar kerugian kecil, membantu mengurangi premi asuransi dengan menghilangkan yang sering klaim kerugian kecil yang secara proporsional itu lebih mahal untuk dikelola. Jadi dalam hal ini deductible itu membatasi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam membayar kerugiannya ya, itu secara proporsional. Lalu untuk yang kedua yaitu standar yang dapat dikurangkan di sebagian besar negara bagian adalah sebesar 250 US dollar untuk pelindungan kerusakan fisik yang tercakup dalam bagian 1. Namun, memilih jumlah yang dapat dikurangkan yang lebih tinggi dari 500.000 US dollar atau 1.000 US dollar menghasilkan hasil yang cukup. Yang ketiga, deductible itu tidak berlaku untuk pertanggungan kewajiban dan pembayaran medis. Karena apa? Karena perusahaan asuransi itu ingin diberitahu tentang semua klaim dan tidak peduli seberapa sepele. Jika tidak, mereka itu bisa terlambat diberitahu untuk menyelidiki dengan baik dan mempersiapkan pembelaan yang memadai untuk tuntutan hukum yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.